ditujukan kepada siapa? Baik, terima kasih. Kurang paham kalau sama siapa, tapi saya pikir semuanya bisa menjawab karena konseptornya. Perkenalkan, salam hormat, saya Pariaman Seragu Widya Suara dari Balai Vokasi yang ada di Medan. Terima kasih, pada hari ini sangat banyak pencerahan yang kami dapat dan dua pertanyaan kritis yang dititipkan oleh moderator kita adalah pertanyaan saya tentang Permendiknas 12 maaf, dan dengan kenapa tidak jadi pendamping sekolah aja, kok ragu-ragu gitu ya. Tujuannya muliakan tapi seperti takut-takut menggantinya. Baru yang ketiga nih, melanjutkan pertanyaan yang dari teman dari Babel tadi, bagaimana caranya misal saya pengawas, saya diuji, dinyatakan bahwa saya level 2, level 3, metodenya seperti apa dalam bentuk nyatanya gitu. Kalau kami Widya Suara dipanggil ke Pusdiklat, diuji di sana, dibuat bahan tayang, dibuat merancang diklat, madiakah Anda atau apa, jelas sekali. Bagaimana dengan teman-teman pengawas nanti? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Bu Karti mau bantu menjawab pertanyaan dari Bapak. Nanti saling melengkapi ini ya. Oke, saya ingin sedikit aja melanjutkan yang tadi dari Mbak Ulfa dan Mas Bogi. Kita sebetulnya berpikir positif ya, dengan adanya level itu tidak mengesankan sesuatu yang malah menakutkan gitu ya. Tapi kalau menurut saya kita berpikir positif bahwa itu maknanya adalah refleksi yang justru akan keluar menjadi rekomendasi belajar ya. Ke situ. Jadi tujuannya mengapa ada kesannya tadi Bapak bilang mengkotak-kotakan, sebenarnya itu memang normalnya begitu ya, karena kita sebagai ASN, tidak hanya JF Bapak, ASN Pak, jabatan pelaksana, JPT, administrator maupun pengawas itu semua menggunakan rujukan itu ya. Nanti kalau Bapak pernah, ini saya malah ingin bertanya nih, Bapak Ibu pernah mengikuti tidak assessment dari entah itu dari BKN atau dari dinas pendidikannya ya, itu kan Bapak Ibu bisa bisa membaca dari hasil psikogram atau ringkasan dari hasil uji kompetensinya, bukan kompetensi, assessmentnya itu ya. Dari situ akan muncul bahkan rekomendasi belajarnya, mana yang sesuai dengan standar, mana adakah gap ya. Gap itu dimaknai dengan kalau lebih di atas standar berarti itu gapnya positif, tapi kalau jika itu muncul negatif berarti itu di bawah standar ya. Jadi tujuannya sekali lagi untuk rekomendasi belajar. Nah, pertanyaan Bapak tadi tentang level kompetensi tadi dalam dunia nyata gitu ya Pak? Nah itu sebetulnya kalau konteks JF ya, itu kan tadi sudah disinggung oleh Mbak Ulfa maupun Mas Buki, itu ada uji kompetensi ya Pak ya. Nah versi yang uji kom, Mbak Ulfa nanti kalau dikoreksi ya, itu apakah sudah masuk 3 kompetensi itu ya Pak ya? Karena ada manajerial, sosiokultural, dan teknis Pak. Jadi tidak hanya kompetensi teknis tapi juga manajerial dan sosiokultural ya. Jadi ketika itu uji kom sudah ada instrumen dan bagaimana metode yang digunakan untuk melakukan uji kompetensinya itu udah lengkap ya. Kalau versi pengawas sekolah itu sudah ada Permendikbudristeknya nomor 4 berapa ya, lupa saya. Ada tentang uji kom Pak, uji kom 29 tahun 2023. Itu di situ Pak, kalau Bapak mau lihat versi lengkapnya ya. Sama Bapak ya, WI juga kan begitu ya. Nah, ada uji kom. Jadi sudah menghilangkan lagi itu. Kalau dulu memang benar Pak, harus menyiapkan bahan tayang apa ya WI. Tapi kan sekarang sudah tidak juga Pak, uji kom ya Pak ya. Dan itu dilakukan secara daring. Kemudian rujukannya apa? Pada standar kompetensi WI untuk WI. Kalau pengawas pasti menggunakan standar kompetensi pengawas sekolah. Maka 7328 ini sebetulnya baru part of dari standar kompetensi jabatan fungsional pengawas ya, karena yang dirumuskan di dalam 7328 itu pada aspek kompetensi teknis. Manajerial sosiokulturalnya seperti apa? Sebetulnya sama tadi, karena itu kan generik sifatnya. Kalau
manajerial itu ada 8 indikator ya, sosiokultural kan hanya 1 ya. Apakah itu dilevelkan? Dilevelkan juga. Gitu ya Pak ya. Oke, mungkin dari Bu Ulfa atau Pak Buki ada tambahan? Bu Ulfa, silahkan. Ke Pak Buki. Ya, ini nyata, dunia nyata beneran Pak ya? Mas Aragi, ini nyata dalam nyata beneran Pak ya? Kalau nyata beneran Pak, ini nanti Julan Juli ikut cerdas cermat guru kategori pengawas sekolah Pak. Gitu ya? Nanti langsung ketahuan kategori levelnya berapa. Juni ya Pak ya? Juni. Juni, kalau ada Pak, udah Pak. Siap ya Pak. Iklan. Ya, tapi itu ada yang benar Pak. Itu Juli itu ada. Jadi memang setuju sih. Jadi ekosistem kita itu butuh alat bantu lebih banyak untuk membantu guru masalah pengawas untuk mengetahui levelnya sebelum masuk ke UKKJ. Jadi itu kita butuh alat bantu. Dan mungkin kalau teman-teman APSI juga punya cara-cara lain selain dari dasar mat guru atau juga mau promosikan dasar mat guru juga alhamdulillah sih Pak. Atau cara-cara lain itu memang butuh, tapi yang sifatnya formatif ya, sifatnya tidak berisiko, low stake, sehingga memang membantu kita untuk tahu lemah lebihannya di mana dan akhirnya tahu peningkatannya di mana, itu sangat butuh. Jadi jangan tergantung pada uji yang sifatnya high stake. Ya itulah ya. Jadi kalau high stake kan udah pasti nanti kalau hasilnya gitu ternyata langsung kayak terlambat loh. Kalau murid masih enak, murid masih ada apa sih? Masih bisa hair ya. Remedial. Kalau muridnya masih ada remedial. Kalau UKJ kan udah nggak ada remedial ya kan. Jadi jangan gagal dulu baru tobat ya. Ayo tobat sekarang, belajar, ikut berbagai macam cara mungkin untuk mengetahui level kompetensinya, terus melakukan perbaikan diri, mengembangkan kompetensi sehingga ketika UKKJ itu siap. Nah caranya seperti apa? Ada banyak cara menarik yang disarankan oleh Menpan ya, mulai yang sederhana dan prevensil test sampai yang assessment center dan segala macam, in basket, interview, basis kompetensi dan segala macam. Untuk kasus guru, karena guru jumlahnya sangat banyak, metodenya jadi relatif lebih terbatas pilihannya. Karena kalau semakin bervariasi kan semakin mahal anggarannya, gitu kan. Kalau guru kita ngomong langsung UKKJ sekali berapa? Puluhan ribu kan ya? Puluhan lah, puluhan ribu, gitu ya. Dan itu tiap tahun ada, itu kan pasti kosnya banyak. Tapi kalau di pengawas, meskipun sekarang masih SJT test paper pensil atau ujian tertulis gitulah ya, tetapi kalau bayangan saya sangat besar potensinya untuk bentuk ujiannya bisa lebih variatif. Misal ya kalau kita mau benchmarknya di dokter gigi itu ada untuk pembaharuan izin prakteknya itu ada ujian praktek, ada ujian prakteknya. Saya nggak tahu apakah itu akan diterapkan di sini atau tidak, tapi kalau secara regulasi dimungkinkan secara Menpan. Kalau secara anggaran, kalau sudah dari jumlah pengawas, anggarannya pun juga sebenarnya masih memungkinkan. Tapi ketetapannya belum ada arahan dari pimpinan soal itu. Tapi sangat banyak cara-cara menarik untuk mengetahui pengukuran level kompetensi dan sekali lagi karena pengawas ini kan levelnya beda dari guru ya teman-teman ya. Jadi saya berikan tantangan-tantangan terus ya. Tadi setelah tantangan tesis dan disertasi, saya kasih tantangan lagi. Tantangan untuk membuat alat-alat bantu untuk membantu pengawas yang lain atau bahkan kalau bisa kepala sekolah mengetahui level kompetensinya yang itu sifatnya formatif. Itu pasti dibutuhkan. Pasti banyak yang butuh tools-tools semacam itu. Bukan contekan soal loh ya, bukan kisi-kisi, bukan contekan soal, tapi ya alat bantu untuk mengetahui itu. Kalau teman-teman
mau cari referensinya di assessment center, kata kunci assessment center itu nanti ada banyak pilihan metode yang bisa dipilih, mulai dari yang in basket, in tray yang relatif tradisional sampai yang terbaru menggunakan board game, itu ada banyak, dan ini ditunggu inovasi-inovasi dari teman-teman pengawas untuk itu, atau bahkan mungkin inovasi dari teman-teman Widya Suara juga sangat mungkin untuk itu. Gitu. Oke, terima kasih. Perlu banyak inovasi berkaitan dengan asesmen formatif untuk menilai bagaimana kompetensi kita sebagai pengawas ya sebelum asesmen sumatifnya WKKJ tadi teman-teman. Mungkin dari Bulfa atau Pak bisa ada tambahan berkaitan itu? Silakan. Ya sedikit yang lalu ini teman-teman saya yang pengawas utama ya, itu sebetulnya kalau kan pertanyaannya gini, kalau utama itu kan berarti sudah level mengajarkan orang lain, tapi dalam kenyataannya teman-teman mungkin ada teman-teman pengawas yang sekarang menduduki utama ya, karena proses ke utama yang lalu itu kan lupa, tidak ada uji kompetensi Pak. Nah sehingga secara pangkat golongan ya utama, tapi secara kinerja praktek dalam lapangan sebetulnya masih muda dia. Ada nggak gitu? Ada. Nah itu karena dulu nggak ada uji kompetensi. Nah saya setuju uji kompetensi yang tes itu, tapi tambah satu lagi, judgement dari atasannya. Jadi jangan pure itu ya, tambah satu lagi ini Bu Ulfa dan Mas Uki ya. Jadi jangan semata-mata RCT dan tes-tes itu oke, naik jabatan ya, UKKJ-nya oke, lulus. Kalau saya usul Mas Uki, tambah satu lagi, judgement-nya atasannya gimana? Itu karena banyak terjadi sekarang, mungkin teman-teman saya dapat di saya sendiri juga banyak ya, utama Pak, golongannya utama yang lalu ya, nggak ada uji kompetensi, nggak ada, tapi sebetulnya secara kinerja itu masih muda, ada. Nah itu karena kesalahan, nah makanya ini sekarang diperbaiki kan, perbaikannya sekarang ini. Pertanyaannya, apakah ada sih kompetensi yang menurun? Ada nggak Bapak Ibu kompetensi menurun? Gak ada, kompetensi menurun gak ada. Yang ada, dia tidak menyesuaikan dengan perubahan-perubahan. Yang dia lakukan itu sama terus, sedangkan tuntutan perubahan naik. Sehingga dikatakan kompetensi tidak ada, kompetensi turun. Yang ada dia tidak mau belajar untuk menyesuaikan tuntutan perubahan. Maka menurut saya, rumusnya, kinerja itu adalah fungsi, kompetensi, dan engagement. Keterlibatan dari yang bersangkutan terhadap support system, kepemimpinan. Nah, menurut saya kepemimpinan ini justru yang penting. Apakah si kepala sekolah ini ketika ada guru-guru yang punya kompetensi bagus ini diwadahi nggak, dikasih ruang belajar nggak, dikasih support system nggak, dimotivasi nggak, gitu. Jadi tidak cukup hanya kompetensi. Jadi kinerja itu harus ada engagementnya, gitu. Jadi kompetensi, kepemimpinan, support system, motivasi kerja, budaya kerja, budaya belajar di lingkungan itu justru yang penting. Nah itu kepemimpinan. Kepemimpinan itu yang menjadi, kemudian yang punya kompetensi ini berkembang terus karena memang disupport. Nah ada kepala sekolah yang tidak, tertutup, komunitas belajarnya aja nggak ada. Gimana kompetensi yang mau dikembangkan gitu. Itu tambahan aja. Oke, baik, terima kasih. Bu Ulfa mau menambahkan yang tadi, silakan. Baik, terima kasih Mas Rizky, Bapak Ibu. Mungkin kami menambahkan ya dari sisi kebijakan pimpinan. Kalau di guru itu kan sudah ada refleksi kompetensi, ya, itu sudah diinjek di PMN sehingga semua bisa melakukan penilaian di situ. Nah, untuk pengawas sekolah juga nanti akan ada, karena ini kami tahapannya baru sosialisasi gitu. Energinya setelah ini mungkin kita bisa fokus untuk menyusun instrumen refleksi kompetensi itu Pak. Jadi nanti arahnya akan ada juga cara mengukur level itu di PMM Pak, gitu. Cuma kami butuh proses untuk menyusun itu, dan memang keahlian ini kan ada di tim assessment ya Bapak dan Ibu. Jadi bermodal indikator dan level di Perdirjen, sama ada 2 subindikator, itu rumahnya ada di panduan operasional, ada 2 rumah. Di subindikator juga ada levelnya gitu. Nah dari
konstruk inilah para tim assessment akan menerjemahkan ke dalam instrumen pengukuran kompetensi Bapak dan Ibu. Jadi nanti tunggu saja, coming soon ya. Doakan kami sehat. Jadi curcol di sini ya. Jadi kami satu-satu mohon izin kalau dari pusat. Kemudian nanti setelah tahu posisi kompetensi Anda di mana, nanti para UPT, BGP, BGP akan melakukan peningkatan kompetensinya Bapak dan Ibu. Jadi kita memainkan peran masing-masing. Mungkin itu Bapak penguatan dari sisi kebijakannya. Terima kasih. Pak Saragi semoga menjawab ya Pak ya. Oke siap, terima kasih. Terakhir Bapak baju merah dari tadi antusias untuk bertanya. Silakan Pak, terakhir ya ini ya, menuju berbuka puasa.